Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Famous Channel for Islamic Youth. Alhamdulillah, ini kita mau berbincang-bincang santai bersama sahabat kita dari IPNU, Ikatan Nahdlatul Pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, maaf, bersama adik Muhammad Nur Iksan. Iksan. Ini sebagai sekretaris ya Iya, di sekretaris PAC IPNU. PAC Ibnu Patian Rowo. Coba diulang lagi. Ikatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini yang untuk putra ya. Ya, untuk Oke. yang putrinya itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ini kalau bergabung di Ibnu itu usianya berapa sampai berapa maksimalnya gitu. Jadi biar tahu Ya, ini sahabat-sahabat pelajar ini ya. untuk masuk di IPNU itu dalam PDPRT IPNU PPNU minimal usia 13 tahun. 13 tahun? Iya, Berarti 13 tahun. usia MTSN? Iya, usia MTS. Bahkan ada juga di lapangan itu SD sudah ikut IPNU. Boleh ya? Boleh diperbolehkan. eh Dimulai dari usia 13 sampai maksimal itu 24. Maksimal 24. Ya, Jadi dimaksimalkan usia 13 sampai 24 tahun itu bisa bergabung di Ikatan Pelajar nah, Putra Nahdlatul Ulama. pelajar Nahdlatul Ulama dan Pelajar pelajar Nahdlatul. putri Nahdlatul Oh Ulama. iya iya ya. Oke, ini adalah wadah bagi para pelajar ya. Ya, Gitu, oke. Iya. Ini di Patian Rowo, ini bagaimana pengembangan organisasi IPNU di Patian Rowo ini bagaimana ini? oke. Di Paten Rawa sendiri itu kami mengembangkan organisasi itu lebih mengutamakan di ranting-ranting. Ranting-ranting. Iya, jadi kita pengembangan organisasi itu mulai dari pengembangan ranting-ranting, juga kita pengembangan SDM-nya, SDM. Jadi kita buat semacam diklat, diklat pengenalan seperti Makesta dan Diklatama. Nah, Apa itu Makes tadi? Makesta itu kan masa kesetiaan anggota, itu Hmm. gerbang masuknya IPNU IPPNU untuk menjadi seorang kader. Oh. Jadi awal mula diklat pertama kalinya itu ada Makesta. Nah, sedangkan Diklatama sendiri itu semacam kayak istilahnya di Ansor itu ada Banser. Oh Nah, gitu. kita juga memiliki lembaga semi otonom yang bergerak di bidang lapangan, itu namanya Korps Brigade Pembangunan dan Korps Pelajar Putri. Alhamdulillah. Itu Nah, ya. ya, Terus. itu juga Diklatama itu seperti Makesta, hanya saja nanti sistematisnya di lapangan itu kita full di luar ruangan. Jadi Outdoor. ya diklatnya itu outdoor. Kita Outdoor. kayak kemah. Berarti Kayak ini lebih memacu pada adrenalin ya. ya, Anak kita muda ya. ya di Diklatama sendiri itu proses pengkaderan awal IPNU IPPNU memasuki di lembaganya. Jadi di CBPKPB itu masuknya itu Hmm. di Diklatama. Berarti kalau istilahnya kita sekolah itu ada pengenalan dulu. Iya, Ada kalau zaman saya itu dulu ospek ospek. ya. Itu memakan waktu lama nggak untuk apa pengenalan tentang IPNU kepada anggota baru? Itu. Untuk waktu diklatnya itu, kalau Makesta itu hanya 1 hari 1 malam. Hmm. Jadi kita ada beberapa materi yang nanti diisikan di Makesta. Nah, sedangkan untuk Diklatamanya itu ada 3 hari 2 malam, itu berisikan materi ruangan dan materi-materi praktek di lapangan, seperti halnya pertolongan pertama atau water rescue gitu. Oh, seperti Ya, itu lebih ya. ke praktek pertolongan ke kemanusiaan. Ini luar biasa sekali yang harus diikuti juga untuk para pelajar ini ya, di Ya, Iksan ya. mungkin Ini. yang aktif di Pramuka bisa join di Oh sini ya, ya. basicnya ini pramuka ya, Ya, berarti. kayak di lapangan itu. Ya ya, berarti ada sinkronisasi antara pramuka dengan hal Iya, tersebut bisa ya. bisa bisa. Oke, lebih mengacu mengasah pada bakat terpendamnya di Iya, situ. Oke. Ini dalam kaderisasi. Ini kan namanya suatu organisasi, kalau tidak ada kaderisasi nanti tidak akan berlanjut. Nah, iya. bagaimana di Ibnu Patian Rowo dalam mengkaderisasinya gitu. Itu teknisnya bagaimana? Itu kalau ada dua teknis. Yang pertama, kita
di luar madrasah ya. Kita kan ada dua sasaran, di luar madrasah dan di madrasah. Kalau di luar madrasah kita menyasar itu remaja-remaja masjid dan remaja-remaja yang ada di desa itu nanti kita kumpulkan melalui NU rantingnya. Oh, Jadi kita ranting. masuk ke NU rantingnya, kita mohon izin untuk sosialisasi tentang IPNU yang ada di desa. Setelah itu kita mulai pengkaderan di situ. Oke, dengan cara itu akan lebih mudah ya. Iya. Kalau di madrasah-madrasah kita menyasar di sekolah-sekolahan Islam yang basicnya Islam seperti SMA plus Arkomar, SMA Islam, terus kayak di Sunan Ampel, Gugur, Bang Siwil itu. Dan Kenapa dari kok di SMP Islam? Kok enggak SMP umum Ya, pun bisa saja diterima sebenarnya kayak itu gitu ya? sebenarnya itu bisa kayak kemarin itu sempat kita mau masuk di Semapat, Oh tapi ya. berhubung karena ketua OSIS-nya itu agak sulit dihubungi, jadi Oh, ada belum hambatannya di situ belum ya, belum direalisasikan. ya. Insya Allah semoga next bisa Iya, terrealisasi iya. kayak gitu. Alasannya yang lain itu karena kita kan kalau di madrasah basic Islam itu bisa lebih mudah untuk masuknya. Lebih bisa diterima. Iya, kan sama-sama dari latar belakang Iya, yang sama. agama Islam kan, jadi lebih bisa diterima lah. Oke, Kalau tapi di ini madrasah. tantangan juga ya buat Ibnu untuk diterima di semua apa ya, walaupun tidak basicnya sama-sama Islam, pasti yang namanya hal itu kan perlu perjuangan. Iya, Apa itu nanti ada arah ke situ juga? kita mencoba ke situ melalui itu tadi CBPKPP itu. Nanti Hmm, kita juga menyasar umum, sekolah umum. Misalkan contoh kita kemarin ada upacara akbar untuk peringatan hari santri, itu kita juga menyasar teman-teman yang ada di sekolah-sekolah umum. Oh, dan ada respon ya tentunya Iya, ya, ada respon. alhamdulillah. Kalau ada respon itu rasanya bagaimana itu? Alhamdulillah kita ya juga sangat senang, dan akhirnya Bahagia ya ya bahagia. tentunya. Oke, berarti setelah pengkaderan, artinya pengkaderan itu kan apa ya, dari kerjasama dengan ranting-ranting yang ada seperti itulah. Ini kan perlu juga ya untuk pengembangan di Iya, ranting-ranting ya iya. kayak gitu. Itu dan di ranting-ranting tentunya harus dibentuk juga kan, dan Iya, namanya ini koordinatornya siapa iya, iya, siapa gitu sebagai pengembangan keorganisasiannya. Nah, iya. setelah terbentuknya ranting, pasti ini Anda kan punya program yang di IPNU itu ya. Mm. Anda bersama tim Anda pasti punya program. Nah, itu programnya apa saja? Kalau mau nih, boleh nih bocorannya buat ini untuk inspirasi para teman-teman pelajar kita yang ada di luar sana Iya. gitu. Untuk program sebenarnya juga sudah banyak program yang sudah kami rencanakan, akan tetapi realisasinya itu kita ada 2 yang sudah terrealisasi. Yang pertama itu ada program Tasama dan Pilek Ranting. Oke, Untuk Tasama ini kepo Tasama nih guys. itu kayak istilahnya anak-anak muda kan seneng kayak ngopi-ngopi santai ya kan. Hmm, Nah, kita di situ istilahnya teh aswaja bersama. Jadi oh kita di gitu. situ kita kemas kayak nongkrong, kayak istilahnya Nongki-nongki gitu nongkrong ya. ya. Tapi nongkrongnya juga memberikan suatu Nongkrong-nongkrong yang manfaat ya. bermanfaat. Punya Kita nongkrong di edukasi ya. situ juga ada kajian-kajiannya. Kajian Hmm. kajian enggak melalui tentang agama, tapi enggak melulu tentang organisasi, itu enggak. Kita kajian-kajian yang lebih kekinian. Artinya realitas sekarang yang Iya, ada kayak gitu. iya, Misalkan ini erat kaitannya di anak muda, erat kaitannya pasti dengan yang namanya gadget, iya, dengan yang namanya suatu hal yang berhubungan dengan digital iya. gitu. Nah, Misalkan contoh ada materi yang kita kaji yaitu tentang media, ada kayak diklat media, bagaimana caranya untuk uh, desain grafis dan lain oh, sebagainya, itu kita juga masuk ke situ nanti. oh ya berarti ini anu ya, artinya anak-anak muda yang tergabung di IPNU itu erat kaitannya dengan yang namanya Iya, medsos, iya, betul, digital, betul sekali. bagaimana membuat flyer, Iya, ya kan, iya, bagaimana apa ya pengembangan di fasilitas teknologi yang sudah ada, itu iya, kan akan betul, lebih mudah ya. iya, Sekarang gini, kalau kalau anak muda berarti misalkan begini, anak muda seusia Ibnu itu kalau berbicara tentang dakwah nih, cocoknya iya. itu lewat apa itu? Apa lewat medsos atau langsung? Oke, kita ada 2 cara untuk
dakwah sebagai anak Untuk muda ya. anak muda loh Iya, ya. Kalau anak muda itu kalau dikasih klasik itu kayaknya iya, iya. gimana gitu ya. Kita biasanya itu mengajak teman-teman untuk kita rangkul di Ibnu ya, di Ibnu untuk kita bagi-bagi dakwah. Itu kita ajak di misalnya di kafe-kafe atau gimana itu kan Capek. tempat-tempat hiburan. Kita Oh kasih ya. hiburan-hiburan dulu, baru setelah itu kita masuk di kayak doktrin-doktrin tentang agama. Hiburannya ini pasti hiburan yang positif ya. Ya, hiburan-hiburan positif ya, kayak enggak Nggak yang enggak gimana di mana-mana gitu. juga. Kayak misalkan di warung atau Hmm, di ya, kafe-kafe itu nanti kan di situ kita juga bisa membahas topik membahas topik tentang agama seperti itu. yang aktual juga, Iya, misalkan seperti itu ya. Luar iya, biasa erat kaitannya ini, generasi muda itu erat kaitannya memang dengan digital iya, gitu. Nah, ini kembali kepada pengkaderan tadi. Setelah kader itu dibentuk, ini program yang sudah terrealisasi itu apa? Yang sudah berwujud pada kegiatan gitu. ya seperti yang tadi itu ada Tasama dan eh tilik ranting Hmm. yang Tilik ranting. tilik ranting. Tilik ranting itu maksudnya pripun itu? Tilik ranting itu kita kayak turba ke Hmm. ranting-ranting, setiap ranting-ranting yang ada di Paten Rowo, ranting-ranting Ibnu, di BPNU maupun ranting yang belum terbentuk, nanti kita terjun ke sana untuk sosialisasi seperti itu. Setelah Anda melewati pengkaderan ya, ini Ya. bagaimana antusias para pelajar itu dalam tentang Ibnu? Ya, alhamdulillah kayak seperti kemarin yang ada di Ranting Jenar, baru saja kemarin sebelum puasa itu di Ranting Jenar, alhamdulillah antusiasnya sangat banyak. Dan yang kalau dulu itu kita memilih kader itu enggak, kalau di Ranting Jenar itu mengajukan diri, saya siap. Iya. Ya. Kok bisa sampai mengajukan diri itu loh. Kadang biasanya kita sulit loh mengajak itu, mau aku boleh. Ya. Kadang ada seperti itu Ya. loh. Tapi ini kok luar biasa sekali malah mengajukan diri gitu loh. Itu kalau saya tanya-tanya ke mereka itu, mereka suka dengan kegiatan. Oh, apa mungkin itu sudah basic dengan masyarakatnya ya? Mungkin Gitu. juga. Karena pada dasarnya kebanyakan kan kalau diajak kan pasti kebanyakan menolak. Kayak Itu gitu. mereka itu kayak malah ingin ada kegiatan yang di desa mereka. Yang lebih positif Ya, ya, yang lebih positif, inovatif, lebih edukatif lah. Sekarang bagaimana ketika Anda mendapatkan suatu penolakan ketika Anda mengajak sahabat-sahabat untuk masuk ke Ibnu, itu apa yang Anda lakukan ketika Anda ditolak ya gitu loh. Itu gitu. yang dilakukan bagaimana kayak gitu. Kalau misalkan agar bisa diterima lagi gitu loh maksudnya gitu. Kalau misalkan kita ditolak dengan cara yang seperti ini, misalkan seperti dengan cara yang berdakwah atau gimana, kita ajak main dulu, kita ajak bersenang-senang dulu. Oke, kita kayak info ngopi atau info gimana itu. Oh, berarti info ngopi guys. Iya, kita ajak healing dulu lah. Healing, bahasanya healing. Iya, Kita kita ajak healing dulu, terus setelah itu kalau mereka sudah nyaman sama kita, baru kita sisipi lagi dengan ideologi. Artinya healingnya sesuai dengan kapasitas anak muda ya, kayak gitu ya. Artinya jadi biar nanti mereka yang awalnya itu menolak, dan setelah itu kan agak risih kalau kita dekati. Oh ya. Tapi kita balik lagi, kita putar dengan cara yang berbeda, kita ajak senang-senang mereka dulu. Pendekatan dari sisi hati ke hati itu perlu. Kalau misalnya ayo kamu ikut ini ya, jelas tolak kayak gitu. Memang semuanya itu perlu teknis, cara, dan ada yang tim yang solid ya gitu ya. Oke. Sekarang gini, ketika sudah terbentuk program lah, bagaimana cara Anda mensolidkan, mengompakkan tim Anda gitu loh. Kadang kan ada ya semangatnya itu kan kadang naik turun gitu kayak gitu. Kita untuk menyolidkan itu kita buat kumpulan rutin. Jadi nanti kita tanyai apa problem-problem mereka selama di organisasi. Jadi kayak kita evaluasi diri lah. Jadi kita ada kumpulan rutin PAC, pengurus PAC, nanti di situ kita tanyai problem kalian itu di organisasi itu seperti apa. Nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Dan kebersamaan itu nantinya yang memunculkan rasa solidaritas. Oh iya, kebersamaan dan akhirnya memunculkan rasa solidaritas. Karena memang beda ya,
anak-anak muda yang sudah mulai berorganisasi, cara pandang, cara pikiran, bahkan cara bicara, cara sudut pandang itu pasti akan berbeda dengan Iya, anak yang tidak iya berorganisasi betul, kayak betul. gitu. Sekarang pentingnya apa sih ikut IPNU kayak gitu? Hmm. Itu menjadi pertanyaan yang sangat familiar yang sering saya dengar Iya. dari teman-teman IPNU juga dengar. Manfaatnya di IPNU itu apa? Awal-awal kita ikut IPNU ini seolah-olah kita kayak nggak ada manfaatnya sama Nah, sekali. Tapi ketika dipandangnya gini ya. ketika sudah terjun lama, sudah menyelami terlalu dalam, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga di sana. Kayak misalkan saya dulu itu kayak di keluarga kan juga melarang sebenarnya ikut organisasi-organisasi seperti ini. Ya, setelah itu selang beberapa tahun kemudian saya sudah mendapatkan ilmu yang ada di organisasi dan saya aplikasikan, alhamdulillahnya juga ada pemasukan bagi saya sendiri. Ada suatu input yang bagus Iya, ya iya, dari segi pemikiran, sudut pandang kayak iya. gitu ya. Pasti pasti beda ya gitulah. Pasti beda Beda. rasanya ketika kita juga ketika bermasyarakat juga bersosial itu beda antara yang berorganisasi kalau sama yang tidak berorganisasi. Nah, itu kadang gini ya, sulitnya kadang gini. Ketika orang tidak berorganisasi, itu kadang rasa egonya itu pasti Iya, ada. iya, Tapi kalau kebersamaan itu apa ya? Kita apa-apa ayo kita sanggup iya, bareng. iya Karena kan betul. kita gotong royong itu Mm-mm. tadi kayak gitu. Nah, sekarang gini, kita kembali kepada medsos. Anak muda erat kaitannya dengan yang namanya Medsos. medsos. Bagaimana cara IPNU untuk mensosialisasikan agar anak muda itu mampu bersosialisasi dengan bijak? Karena kan melihat banyak kan postingan itu dalam bentuk model apapun itu Iya, kan iya. banyak ya. Nah, Hmm. itu bagaimana ya cara IPNU mensosialisasikan kepada para pelajar agar bermedsos dengan bijak? Oke. Dalam media sosial sendiri kita juga ada tim media. Kalau di IPNU itu ada LP2, Oh, ada tim lembaga. medianya Ya ada tim sendiri ya. medianya sendiri. Itu kita kerjasama untuk membuat suatu produk media sosial seperti channel YouTube dan Ada ya? ada Di channel Patian Rawa YouTube-nya. ada channel Ada YouTube-nya. channel Oh YouTube-nya. ya, nanti saya tak berteman, nanti dikonfirmasi ya. Ya. Di channel YouTube-nya kalau searching nanti klik Janur Pelajar NU Patian Rowo itu ada. Di YouTube Di YouTube Janur ada. Pelajar NU Patian Rowo. Oke. Sekarang nih terakhir nih. Ya. Motivasi Anda agar para pelajar itu ikut IPNU, Ya. Motivasi dari agar saya ikut IPNU gitu. untuk teman-teman itu kita niatkan di IPNU IPPNU itu untuk berkhidmat. Berkhidmat. Kita niatkan sekali lagi seperti kata-kata dari Kiai Haji Masari, sopo sing gelem ngopeni NU bakal tak daku dadi santri kuna. Oh gitu. Itu yang kita sematkan di dalam benak hati kita untuk berkhidmat di NU, berkhidmat di pelajar NU supaya kita bisa mendapatkan pengakuan dari guru besar kita. Oke. Dan ini adalah kita berkhidmat kepada umat kayak gitu. Oke. Terima kasih ya, bincang-bincang kita ini mengasihkan dan juga membuat suatu hal yang lebih kayak gitu. Iya. Oke. Para pelajar akan lebih baiknya kita belajar mulai ikut organisasi seperti IPNU. Itu adalah wadah kita sebagai pelajar dalam berorganisasi. Di situ nanti kita akan mendapatkan suatu hal yang lebih tentang kebersamaan, tentang pengembangan diri bersama PAC IPNU Patian Rowo. Oke, terima kasih Adik Iksan. Semoga bincang-bincang kita ini memberikan berkah tersendiri dan juga informasi yang inovatif. Oke, terima kasih dari kami Famous Channel for Islamic Youth. Mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.